Tahta cinta dan kata-kata. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome teman-teman semuanya di program Public Speaking Academy. Salah satu dengan program yang bernama Kelas Cuap-Cuap. Tentunya tujuan ini adalah kita mengadakan untuk mendampingi, membersamai teman-teman semuanya agar terus bertumbuh dan berkembang dalam dunia komunikasi. Hingga akhirnya teman-teman semuanya mendapatkan yang namanya cuan ya, dari berbicaranya. Teman-teman semuanya, salam kenal. Silahkan teman-teman semuanya, ini nama lengkap saya Najaruddin Nur dan secuil dari beberapa pengalaman dan sertifikasi. Tolong mohon doanya teman-teman semuanya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan di bidang komunikasi agar terus menginspirasi teman-teman semua. Teman-teman semuanya, kita memasuki di sesi yang keempat. Bagaimana Atomic Habits ini kebiasaan kecil itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita hari ini. Dan kita bisa memberi hal-hal yang selama ini dalam hidup kita itu menjadi lebih powerful lagi, lebih berdampak lagi, sehingga perubahannya semakin nyata dalam kehidupan. Baik, ada 3 topik yang akan kita bahas teman semuanya. Bagaimana hari ini kita harus memahami yang namanya sebuah teorinya dulu. Siapa sih pencetus Atomic Habits? Bagaimana harapannya? Bagaimana gagasan? Yang kedua, kita akan memahami konsepnya. Setelah memahami konsepnya, kita akan lanjut bagaimana dampaknya dalam public speaking. Bagaimana penerapan-penerapan dalam public speaking. Kita pahami, di sesi 1 kita sudah membahas yang namanya growth mindset. Yang sesi yang kedua, thinking, ya, the power of positive thinking. Sesi ketiga kemarin kita sudah bahas yang namanya the grit. Bagaimana hari ini kita memiliki namanya daya juang. Teman-teman semuanya, ini salah satu buku serial baru yang diperbarui oleh beberapa penerbit, James Clear, seorang penulis Tiny Change. Bagaimana hari ini perubahan-perubahan kecil itu memiliki sebuah dampak pengaruh. Di balik Atomic Habits ini ada sebuah kisah. Bagaimana James Clear ini ketika bermain baseball, hidungnya itu kena pukulan baseball. Akhirnya dia harus dirawat selama 6 bulan. Kemudian dia harus terapi. Teman-teman semuanya, ketika James Clear ini melakukan sebuah istirahat yang panjang, maka yang dilakukan oleh James Clear adalah hal yang konsisten. Tiap pagi, olahraga, jalan kaki, baca buku, mandi, aktivitas-aktivitas yang sangat produktif. Walaupun itu hanya 10 menit, 15 menit, tapi itulah yang dilakukan oleh seorang James Clear ketika dia sakit. Ketika dia periksa sudah 3 bulan, apa yang terjadi? Dia mengalami yang namanya sebuah perubahan luar biasa. Sakit yang berada di hidung, dia sudah sembuh. Dokter sempat kaget, kok bisa? Lalu James Clear menceritakan, ternyata kebiasaan bangun pagi, olahraga, baca buku, berdiskusi, bertemu dengan orang-orang, itulah yang membantu namanya semangatnya. Akhirnya berdampak pada hidungnya yang sakit menjadi lebih baik. Lalu apa harapan seorang James Clear? Apa gagasannya? Ini teman-teman semuanya. Jadi Atomic Habits itu adalah kebiasaan kecil yang sering kita lakukan. Tapi kebiasaan kecil itu yang memiliki dampak yang luar biasa. Ada perubahan 1% setiap hari. Contoh sekali ya. Ini kalau teman-teman semuanya, nah
Saya biasanya ya, itu baca buku, kemudian sebelum tidur saya baca satu halaman, ya, misalnya halaman 5 saya baca. Saya pahami maknanya. Nah, mau lebih bermakna lagi setiap persen setiap harinya, maka yang kedua yang kita lakukan adalah kita menceritakan, kita membuat status versi bahasa kita dari apa yang kita baca. Nah, inilah perubahan-perubahan besar yang akan berdampak pada kehidupan kita hari ini. Contoh teman-teman dalam komunikasi, teman-teman sudah latihan setiap pagi 30 detik. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najaruddin Nur, akan menceritakan bagaimana proses saya mandi. Nah, ceritakan sekilas. Atau menceritakan kesukaannya, hobinya. Inilah yang teman-teman akan bawa dampak. Nah, besoknya teman-teman semuanya bisa melakukan perubahan lagi. Tapi ini rutin, perubahan besar. Jadi setiap hari itu punya target. Walaupun itu kecil. Itulah yang diharapkan oleh seorang James Clear. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau hari ini kita punya tujuan besar, mimpi besar, cita-cita besar dalam hidup kita, maka itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang konsisten. Makanya kebiasaan lahir itu dari pikiran yang cemerlang. Jadi teman-teman semuanya, kalau hari ini ingin sukses di bidang apapun, termasuk public speaking, nah pikirannya dulu di setting. Oh, saya belajar public speaking. Mau salah maupun benar, saya akan semakin konsisten terus belajar. Ada kritik, ada masukan, saya terus latih. Walaupun itu kecil. Seperti tadi saya bilang, dalam 30 hari, teman-teman latih di depan cermin. Kombinasi lagi, 30 hari selanjutnya, teman-teman coba tetap latih di depan cermin, kemudian coba panggil satu bestinya, panggil teman-temannya. Teman-teman coba tes kebiasaan. Sudah oke depan temannya? Coba panggil kelompoknya, presentasi. Itulah yang membuat perubahan-perubahan besar dalam hidup teman-teman. Nah, ternyata Atomic Habits itu ada punya core of the core, intinya. Apa sih? Yang pertama teman-teman semuanya ada efek gabungan kebiasaan. Simpelnya dalam komunikasi, 30 hari teman-teman berbicara di depan cermin, 30 hari selanjutnya teman-teman tetap berbicara di depan cermin, kemudian dipanggil bestinya untuk melihat. Nah, itu gabungan. Yang kedua, ada 4 hukum perubahan perilaku. Yes, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana teman-teman itu memahami identitas. Jadi kita punya kebiasaan itu punya identitas ternyata. Misal di sini ada Yosia, ya. Dan siapa nih? Gak ada namanya. Itu pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita combine dalam komunikasi. Contoh misalnya Yosia di sini sering baca buku. Nah, baca buku itu bisa salah satu tips untuk melatih komunikasi kita. Kita baca misalnya satu buku, kemudian misal, nah setelah itu teman-teman jelaskan. Oh, Tirsia ternyata. Oh, Tirsa. Oke. Yang terakhir kita adalah, nah ini habits ya. Bagaimana hari ini? Kita yang keempat adalah menumpuk kebiasaan. Seperti tadi, 30 hari pertama kita berbicara di depan cermin. 30 hari yang kedua, kita berbicara di depan cermin, dilihat oleh teman kita. Dan kemudian, 3 bulan selanjutnya, kita panggil teman-teman kita, depan cermin tetap, di depan teman-temannya juga tetap. Nah, baru nanti meminta namanya evaluasi. Ini 4 core. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman semuanya, apa sih efek gabungan kebiasaan? Yes. Jadi perubahan kecil itu ya efeknya adalah untuk jangka panjang. Nah,
Contoh lagi, teman-teman seperti Tirsa, Yosia, di bulan Maret nanti latihan opening. Di bulan April, fokus di bidang membuat cara menyampaikan materi. Di bulan Mei, itu fokus bagaimana menutup sebuah presentasi. Maret, April, Mei, 3 bulan. Nanti di bulan Juni dan bulan-bulan selanjutnya itu sudah bisa ngomong dalam waktu 10, 20, bahkan 30 menit. Dengan konsepnya sudah paham openingnya, sudah paham bagaimana kontennya, bagaimana membuat penutupan dari apa yang kita bicara. Itu namanya penggabungan, teman-teman semua. Efek gabungan, kebiasaan. Karena paling sedikit, kebiasaan itu harus dibangun selama 21 hari. Nah, ini ada 4 hukum. Yang pertama adalah kita membuat jelas. Jelas, selama 1 bulan, saya latihan public speaking di depan cermin. Yang kedua, buat menarik. Boleh menggunakan buku, menggunakan kacamata, menggunakan gaun kesukaannya, menggunakan jilbab kesukaannya, atau menggunakan live streaming. Nah, itu lebih bagus lagi. Terserah, yang penting buat menarik, semenarik mungkin yang teman-teman sukai. Yang ketiga adalah buat mudah, tidak usah dipersulit. Kalau hanya berbicara di depan cermin, yes, aja sudah. Kalau ada kursi seperti ini, nah sudah duduk ngomong, ya. Ada buku dibaca, baru dibicarakan. Nah itu. Yang terakhir, nah buat memuaskan. Cari sesuatu yang kita sukai, yang betul menjadi hobi kita, itu yang memuaskan kita. Contoh seperti saya setiap weekend itu olahraga. Nah setiap perjalanan saya selalu mendapatkan inspirasi. Kemudian saya ceritakan di depan kamera. Nah, itu akhirnya menjadi konten. Di 4 ini, teman-teman semuanya bisa teman-teman praktikkan. Lanjut, teman-teman semuanya. Nah, kita poin ketiga. Dari core of the core tadi. Akan tes kebiasaan kita ada di mana. Yes. Nah, ini sudut pandang teman-teman semuanya. Tirsa, Yosia, dan teman-teman semuanya itu bisa namanya membentuk kebiasaan. Ya, kalau hari ini ingin menjadi, maka ubahlah. Saya adalah seorang pembicara. Ya, ini ada Mas Takbir juga yang dulunya ingin menjadi pembicara, ubah. Saya adalah seorang pembicara. Dan terakhir, nah, dengan menanamkan identitas tadi, maka dalam pikiran kita itu sudah tersimpan. Kalau kita punya laptop, itu sudah dikontrol S. Pasti di setiap bangun, oh saya pembicara. Mau aktivitas, saya pembicara. Itu pasti yang teringat semuanya. Tapi tentunya harus dengan latihan, ya. Nggak mungkin teman-teman hari ini tanpa latihan. Nah, kita lanjut. Kalau sudah tadi berbasis dengan identitas, yang keempat adalah menumpuk kebiasaan. Ini lebih detailnya. Next, menggabungkan kebiasaan lama dan kebiasaan baru. Oke, seperti tadi contohnya ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu teman-teman tumpuk dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang terakhir, nah ini. Setelah kita baca buku, kemudian kita ceritakan. Yes. Misal di bulan ini kita fokus baca buku, kemudian nanti setelah baca buku kita ceritakan. Nanti di bulan selanjutnya kita kebiasaan baru lagi, kita tetap baca buku, kemudian kita ceritakan di live streaming. Terserah, atau bahkan buat video. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman semuanya. Bentar. Apa sih dampak Atomic Habits ini dalam public speaking? Kalau kita sudah memahami 4 konsep tadi, maka selanjutnya adalah kita memahami namanya dampaknya. Teman-teman semuanya sebentar, saya mau ambil video. Bentar,
Ini mau saya jadikan konten. Izin teman-teman ya. Wait, teman-teman. Oke, kita akan masuk yang pertama. Dampak Atomic Habits dalam public speaking adalah powerful consistent. Karena kita tadi sudah membangun namanya identitas, sudah mengenali diri kita, sudah menggabungkan kebiasaan lama dengan kebiasaan baru, maka kita akan semakin powerful. Artinya gini teman-teman semuanya, kalau dalam 1 bulan itu kita sudah terbiasa baca buku, latihan depan cermin, itu pasti ada, kayaknya masih kurang ini. Kayaknya besok harus 2 menit deh. Kayaknya besok harus 5 menit. Nah, itu namanya semakin kita konsisten. Karena sudah sebulan pertama kita sudah latih namanya 30 detik. Saya kasih rumus berbicara depan cermin. Namanya SAPI. Salam, apresiasi, perkenalan diri. Setelah itu, interaksi. Boleh digunakan. Yang kedua teman-teman semuanya, ketakutan itu mengubah yang jadinya namanya sebuah kekuatan. Ketakutan itu menurun, tapi kekuatan itu semakin meningkat. Yes. Ketakutan itu nggak akan pernah hilang teman-teman semuanya. Itu karena fitrah seorang manusia. Tapi dia akan menurun seperti ini. Itu dampaknya dalam public speaking. Karena kita terus yang namanya latihan. Dan yang ketiga adalah kita akan semakin efektif komunikasi. Teman-teman kita yang ada di kampus, di tempat kerja, sehari-hari kita di rumah, itu kalau kita berbicara itu orang cukup sekali dengar aja, berkali-kali. Ada kalau kita ngomong, hah? Ngomong apa? Coba kurang jelas. Yes. Kalau kita sudah terus latihan, failure watch atau bingung, blank itu akan semakin berkurang. Maka kita itu semakin efektif dalam berbicara. Contoh, gunakan rumus berbicara itu SPOK. Subjeknya apa, predikatnya apa, kemudian objeknya apa, keterangannya apa. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana? Yes. Bagaimana kita meningkatkan yang namanya kebiasaan? Yang pertama adalah tadi, kita harus betul-betul menggabungkan kebiasaan lama dengan yang baru. Kalau kita sudah latihan depan cermin, sudah di depan teman-teman semuanya, dicoba. Buat kelas kecil. Yes, ini yang saya lakukan dulu ya. 2020 ketika corona. Yes, saya buat kecil, kelas-kelas kecil, 5 orang, itu secara gratis. Materi saya siapkan. Tuh, jadi kita sudah menggabungkan kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Yang kedua adalah kita fokus dengan identitas kita. Kalau kita sudah fokus, sudah menemukan identitas kita sebagai seorang pembicara, sebagai seorang presenter, sebagai seorang MC, sebagai seorang motivator, sebagai guru, sebagai apapun lah, mahasiswa, nah, kita akan fokus ke situ. Saya ingin menguatkan skill public speaking karena saya sangat membutuhkan. Karena yang kedua adalah saya selalu komunikasi, saya selalu presentasi di kampus, sekolah, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah permudah kebiasaan baru. Yes, jangan dipersulit teman-teman semuanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah itu dipermudah saja. Misal, di hari pertama harus jam 7, hari kedua harus jam 7, besok-besoknya lupa. Nah, itu nggak apa-apa, fleksibel aja. Misal hari pertama jam 7, hari kedua jam 8. Pada intinya, teman-teman semuanya, yang kita ubah kebiasaannya itu adalah targetnya, bukan jamnya. Kalau sehari hanya 30 detik, ya terserah teman-teman semuanya. Mau jam berapa, yang penting ingat, setiap hari punya target. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan menjadi biasa. Jadi, 3 ini teman-teman semuanya, saya sangat rekomendasikan. Kebiasaan lama, itu kita gabung. Yang kedua adalah, kita harus fokus dengan identitas kita hari ini. Karena kita ingin menjadi seorang pembicara.
Yang ketiga, permudahlah kebiasaan. Teman semuanya sudah selesai materi kita hari ini. Ini beberapa event yang teman semuanya. Tentunya inilah proses saya teman semuanya ya. Jangan pandang bahwasanya mie instan itu langsung dimakan. Ya, semua ada by proses ya. Ini ada jadi juri, ya, jadi pembicara, kemudian juga langsung memberikan sambutan. Kalau ini menjadi narasumber di bidang motivasi, teman semuanya. Ini 2021 kayaknya setelah corona. Nah, ini juga 2022 diundang. Nah, inilah teman-teman semuanya, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan, teman-teman akan sudah seperti ini levelnya. Tidak menutup kemungkinan, teman-teman semuanya. Teman-teman dalam seminggu, dalam sebulan itu bisa menghasilkan uang ya kalau dampaknya. Saya sering bilang, kalau kita sering diundang itu nggak usah mikirin uangnya dulu ya. Yang penting kita maju, tampil, berikan yang terbaik. Soal uang itu adalah bonus. Tapi itu bertahap. Tapi kalau teman-teman sudah profesional, sudah banyak gelarnya, nah maka teman-teman harus profesional juga memberikan materi sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah ini di anak OSIS dengan mahasiswa. Yes, ini anak SMP, materinya on the spot teman-teman semuanya. Jam 5 diundang, jam 7 malam harus ngisi. Bayangkan. Kira-kira bagaimana persiapannya? Nah, itu rahasia teman-teman semuanya ya. Perlu jam terbang. Terakhir, teman-teman semuanya, ini tanggal 4 Januari kemarin ya, sama guru-guru. Harus memberikan motivasi karena di awal tahun. Terakhir, teman-teman semuanya, jadi yang kita bawa hari ini adalah masa depan ya. Kita sudah bayangkan nih, oh, di tahun 2026 saya harus menjadi seorang narasumber di level mahasiswa, di level instansi, di level Samarinda, di level Kaltib, di level Indonesia. Itu sudah bayangkan, kemudian di breakdown ke kebiasaan kita hari. Itulah yang akan mengantarkan teman-teman semuanya menjadi pembicara yang sukses. Baik, teman-teman semuanya, saya izin mengingatkan lagi, setiap minggu malam kita ada namanya program Public Speaking Academy. Nah, bagi teman-teman semuanya itu yang mengambil kelas gratis sampai di sesi tanya jawab. Bagi yang berbayar, teman-teman bisa mendapatkan, nah ini, 4 paket ini. Yes. Kalau satu paketnya yang seumur hidup itu adalah 300.000. Tapi banyak permintaan. Nah, bisa nggak paketnya yang pertemuan? Bisa. Yes. Per bulan? Bisa. Per 2 bulan? Bisa. Sampai 6 bulan. Bahkan juga teman-teman semuanya langsung satu paketnya. Soalnya program ini akan selalu tayang setiap minggu malam. Kecuali nanti di bulan Ramadan sepertinya akan diubah menjadi minggu siang. Yes. Nanti dilanjut lagi bulan April, setiap minggu malam, minggu malam, minggu malam sampai Desember. Ya, saya akan terus cuap-cuap, teman-teman. Silahkan. Apa sih keuntungannya kalau hari ini kita ikut yang premium atau yang berbayar? Ya, teman-teman, nanti selesai sesi tanya jawab, langsung kita latih. Gitu. Teman-teman semuanya, ini sudah selesai sesi materinya. Kita masih punya waktu buat berdiskusi. Yes, punya waktu. Silahkan. Di sini ada yang hadir. Yosia, ada Tirsa yang masih bertahan. Dan dari informasi, Yosia sama Tirsa yang mau nonton ulang lagi sesi satunya, sesi duanya, dan sesi tiga, atau bahkan sesi keempat ini nanti kunjungin aja akun YouTube saya. Tulis saja Najarudin Nur. Itu sudah saya upload rekamannya. Yes, silakan. Yosia dan Tirsa, barangkali ada hal yang mau kita diskusikan. Monggo. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, Pak. Apa ya? Kok ada sih gitu orang-orang gampang gitu kalau misalnya di depan itu eh, nggak nervous atau nggak tegang gitu, Pak? Itu ada tekniknya atau gimana, Pak? Atau kita punya percaya diri?
Saya izin jawab ya. Atau Yosia mau jawab nih? Ya, Pak. Ya, kenapa sih orang itu tenang? Oke. Bentar, saya mau tanya Tirsa dulu. Tirsa pernah naik pesawat nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Mau coba? Ya, Pak. Boleh. Kalau motor sering ya naik motor. Iya, Pak, sering. Nah, saya mau tanya, pas ketika baru pertama kali belajar motor itu gimana perasaannya? Eh, Tegang sih, Pak. Takut jatuh. Yes. Terus kayak yang hari kedua, hari selanjutnya gimana? Sudah mulai lancar ya pasti ya? Eh, iya, Pak. Ya. Nah, Perlahan-perlahan. pelan-pelan. Oke. Nah, mulai sekarang masih ada rasa takut nggak naik motor? Sudah nggak ada sih, Pak. Yang nggak Udah ada. lancar. Oke. Tirsa sejauh ini Tirsa mahasiswa atau atau siswa? Mahasiswa, Pak. Oke. Kampusnya di mana boleh tahu? Saya di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, siap. Tirsa sekarang kalau dari kos atau rumahnya ke Unmul itu masih ngapalin jalan atau enggak? Eh, enggak sih, Pak. Soalnya dekat aja rumahnya. Oke, kalau ke Big Mall masih ngapalin nama jalan nggak? Oh, ini nama jalannya apa ya? Cendana, oh Sirat Iya, Salma. Pak. Iya, iya. Oke, masih ya. Iya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke, siap. Sekarang kita simpulkan Tirsa. Nah, Tirsa, tadi kan saya tanya, Tirsa pas awal-awal belajar motor itu masih ada rasa takut. Yes. Nah, sekarang sudah enjoy karena sudah terbiasa setiap hari naik motor. Nah, sama Tirsa dan teman-teman semuanya. Kita belajar komunikasi atau public speaking itu kita badan kita kurang terbiasa aja. Pikiran kita kurang terbiasa aja. Nah, itu. Jadi kalau kita mau lebih tenang, enjoy, nah coba Tirsa, Yosia, dan Nur Aida itu mulai biasakan aja dari hal-hal kecil. Nah, contohnya yang simple di rumah itu adalah kita berbicara depan cermin. Karena kita bisa ngeliat nih, kayaknya kurang senyum. Smiling voice saya kurang. Kayaknya masih banyak banyak. Nah, itu. Nah, kalau sudah oke, nanti Tirsa, coba panggil bestinya, ya, teman-teman di kampusnya. Coba dong, saya mau tes nih public speaking saya. Saya mau ngejelasin tentang buku misalnya. Nanti sambil pegang, terus kemudian atau mau jelasin pulpen. Contohnya gini, ini namanya teknik ad libbing. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, misalnya Yosia sudah mau mendengarkan saya. Nah, itu namanya apresiasi. Perkenalkan, nama saya Tirsa akan menjelaskan filosofi sebuah pulpen. Apa yang bisa kita pahami dari sebuah pulpen? Ternyata pulpen bukan hanya mencatat tulisan-tulisannya apa yang ingin kita tulis. Tapi kalau hari ini kita ingin belajar sejarah dan membuat sejarah hidup kita lebih bermakna, kita bisa menulis tentang kehidupan kita di sebuah buku. Terima kasih. Nah, itu bisa tipsnya. Atau simpelnya tipsnya untuk menyampaikan materi itu bisa juga eh, apa, mengapa, bagaimana. Atau 5W+1H juga boleh, Tirsa. Nah, itu tahapannya, Tirsa. Jadi, kenapa orang banyak yang lebih percaya diri? Karena dia sudah terbiasa. Nah, saran saya buat Tirsa dan Nur Aidah dan Yosi ya, setiap presentasi di kelas itu boleh selalu berbicara. Ya, selalu ambil bagian lah. Ini pengalaman saya 2014 saya ketika jadi mahasiswa itu saya selalu presentasi ya. Saya selalu presentasi dan saya itu ya nggak mikir, nggak ada persiapan juga gitu. Karena target saya di tahun 2014 itu karena mahasiswa baru, saya mikirnya "Ya udah yang penting tampil dulu ya. Nggak mikir itu baik atau buruknya. Jadi gitu buat Yosia. Jadi Yosia buat Tirsa. Jadi
Orang yang percaya diri itu berawal dari pembiasan-pembiasaan. Saya yakin Tirsa, Nur Aida, Yosia, dan Muhammad Rizky di sini kalau sudah terbiasa ngomong di depan teman-temannya, nanti di tahun 2026, di tahun 2027 itu akan jauh berbeda. Yang penting konsisten aja teman-teman semuanya. Nah, itu. Kalau teknik lain saya yang ajarkan, nah ini, ucapkan setiap pagi ya, saya sambil tulis. Saya memilih 1000 kali lebih percaya diri. Nah, saya kasih tipsnya. Saya memilih 1000 kali lebih percaya diri. Mau diganti boleh. Misalnya mau diganti. Saya nggak mau itu eh, Kak Najar misalnya. Oh saya mau gantinya gini aja dah. Saya memilih 1000 kali hilang nervousnya. Wah boleh aja sih. Ini jauh berdampak. Boleh diucapkan dalam hatinya. Boleh diucapkan ya langsung juga boleh. Itu tips saya buat Tirsa, teman-teman semuanya yang mau lebih percaya diri. Ini masih ada waktu. Kalau mau ada sesi diskusi lagi, silahkan. Apa sekiranya yang mau ditanyakan? Ini saya izin take Nah, down ya, take down rekamannya.